Oke, baik. Kita akan membuat sebuah script bagaimana caranya membackup database secara otomatis. Kemudian database tersebut akan dikirimkan ke cloud server, atau kita anggaplah kita kirim ke server satunya lagi. Artinya dalam cloud lah ya. Jadi ada sebuah server, dia akan membackup database-nya itu secara automatically, dan dia akan mengirimkan database tersebut atau katakan backupnya itu dia kirim ke satu servernya lagi. Oke, kita mulai. Nah, ini kita buka dulu terminalnya. Nah, di sini akan saya kasih tahu dulu, yang ini sebelah kiri saya ini adalah jendela satu. Jendela satu ini adalah server satu ya. Jadi ini server satu. Nah, nanti kita remote servernya. Dan ini yang sebelah kanan saya adalah server 2. Nanti juga kita remote server 2 nya itu mana. Nah, sekarang sebelah jendela sebelah kiri kita katakan ini adalah server 1. Jadi saya akan remote dulu servernya, server online-nya ya. Server online-nya saya remote dulu. Jadi remote temp, saya akan menjalankan SSH gitu ya. Tapi SSH-nya udah saya bentuk dalam shell script gitu. Oke, temp habis itu unpad. Nah sini tuh tadi ya. Nah, oke. Nah, di sini juga saya akan remote biar pokoknya jendela sebelah kiri ini adalah server 1. Jadi ini saya remote lagi servernya yang ini. Server satunya gitu ya. Server 1. Oke. Nah, oke. Ini sekarang jendela ini adalah jendela server 1. Nah, sekarang saya mau membuat script bagaimana sih membackup atau mengcreate, membuat script membuat script database, membuat script dumping database, seperti bagaimana scriptnya gitu. Oke. Script ini saya buat dengan menggunakan apa namanya dengan menggunakan shell script. Jadi dengan menggunakan shell script saya akan membuatnya. Oke, kita buat nama filenya adalah backup database, backup db lah ya. Oke. Nah, di sini ini memang wajibnya seperti ini ya. Jadi ini adalah menunjukkan bahwasannya ini adalah scriptnya ini, SSH gitu, shell script. Oke. Nah, saya akan melihat dulu ya, mencontek lah bahasanya, karena tidak semua juga saya hafal scriptnya gitu. Jadi akan saya lihat dulu untuk misalnya scriptnya seperti apa gitu. cd setting apa cat backup database. Nah, ini dia backup database. Jadi akan saya copy dulu ini ya scriptnya ini. Oke. Nah, nanti biar saya jelaskan satu persatu. Nah, ini akan saya script. Nah, oke, ini akan saya masukkan ke sini. Oke, ini kita buat scriptnya seperti ini. Kita tutup dulu biar nampak berwarna, backup database. Nah, inilah script. Nah, ini script dari shell script. Nah, shell script ini kalau kita jalankan seperti ini hasilnya. Untuk ininya ya, untuk outputnya X berarti apa nih? Backup db. Nah, ini. Jadi script date ini. Nah, hasilnya itu adalah ini. 2022 10 07 0107. Itu artinya masih di tanggal ya, tanggal. Atau ininya kalau misalnya saya rubah biar enakan gitu kan, ini ada dash-nya gitu. Nah, jadi outputnya kita lihat lagi. Nah, ini kan dash-nya seperti ini, jadi serial. Saya anggap aja ini serial ya, serial. Nah, selanjutnya kita akan menyediakan menyediakan di mana sih backup direktorinya gitu. Jadi katakan ini kita mau buat sebuah foldernya, katakan ini kita buat backup database. Nah, backupnya itu misalnya saya buat di home. Nah, atau kita lihat dulu nih ya, pwd
Nah itu kan ada di unpad ya, unpad. Jadi di home saya buat sini unpad. Nah habis itu sini db backup, db backup. Oke, saya buat sini ini kalau kita lihat kan dia maksud ini loh, dia mendefinisikan bahwasannya ini adalah backup. Dia ada variabel backup directory, ini backup directory itu nih. Nah backup directory itu ini. Nah jadi untuk db backup ntar ya, atau ginilah kita buat supaya nggak apa sama, kita buat sini namanya data backup. Oke, jadi kita sediakan dulu direktorinya tuh. Nah ini nih direktorinya itu adalah mkdir data backup, maksudnya ini folder ya. Nah ini jadi ada folder, ada folder baru yang namanya data backup, karena saya akan mau backup file dimana letaknya itu adalah di foldernya home ya, di foldernya home, di foldernya home, di di unpub gitu ya, di unpub. Habis itu letaknya adalah unpub. Nah kalau kita lihat nih ya, pwd. Nah ini dia, jadi di home, di unpub, habis itu di data backup. Jadi nanti kira-kira nanti hasil filenya itu adalah di backup di sini gitu. Jadi clear pwd. Nah ini dia, jadi data backup. Jadi akan saya letakkan filenya di situ. Nah selanjutnya setelah kita siapkan directory backup, nah habis itu kita buat apa namanya, nama filenya. Nah filenya itu kayak saya buat sini ada nama filenya, kita lihat nih. Nah oke, sebelumnya gini dulu, kita jalankan dulu bash -x backup bentar ya, ls, bentar ya, kita chmodkan dulu ya 755 supaya bisa dieksekusi jadi file executable itu. Jadi warnanya akan berubah menjadi hijau. Nah oke, ini sekarang misalnya supaya bisa dieksekusi maksudnya, jadi file executable ya. Jadi bash -x backup data. Nah jadi ini hasilnya seperti ini, script di atas ini ya, script di atas ini hasilnya itu adalah ini. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Nah kita lanjutkan ini apa namanya, ada file name nya, nama filenya apa. Jadi kalau misalnya kita mau backup database itu nama filenya apa. Oke, kita buat aja db. Nah db oke, db kita buat, karena ini ya db, saya buat ini nama filenya adalah database nya singkil gitu, jadi nggak apa-apa ya. Jadi saya buat aja nih nama filenya itu adalah db singkil. Oke, ini serialnya, atau kita buat serialnya di depan loh. Saya buat di depan, jadi serial, habis itu db, habis itu singkil, nah .sql. Oke, nah jadi ini serialnya, jadi serial. Jadi kalau kita executable lagi, jadi nah oke, jadi hasilnya ini nanti file name nya itu adalah ini gitu. Nah file name nya ini 2020 dbsingkil.sql. Nah dbsingkil.sql, atau kalau mau hasilnya ini mau di nggak ada dash juga nggak ada masalah gitu, cuman hasilnya nanti seperti ini nanti filenya. Nah itu sorry ya, kita clearkan dulu. Ini kita masih bermain di server 1 ya. Nah jadi file name nya itu nanti adalah seperti ini. Biar enak, ini ada ininya dulu ya, ada spasinya. Ada spasinya. Oke, file name nya itu adalah 2002 gitu ya. Nah, atau kita buat oke 2022. Oke, nggak ada masalah ya, kita kasih aja dashnya, ini kita kasih dashnya. Oke, atau ini antara bulan dengan hari itu enggak, ini ya ada dashnya. Oke, jadi seperti ini, jadi hasilnya seperti ini, ini adalah seperti ini. Oke, kita lanjutkan.
Nah itu file name-nya, itu nama file name-nya. Apa nanti kita ikuti aja. Nah selanjutnya kita akan mau membackup database itu. Nah sorry, ini path-nya apa nih ya, ini kita buat. Oke, ini ada path-nya itu maksudnya nanti apa ya, itu mengarahnya nanti path-nya itu nanti. Oke, kita lihat aja deh ini path-nya itu nanti backup directory habis itu file name. Nah jadi jelas, jadi adalah nanti filenya itu adalah home di unpad di data backup habis itu nama filenya gitu. Jadi kalau ini kita eksekusi, nah ini variabel ya, jadi ini dolar variabel directory dia mana, yang ini. Nah terus untuk yang ini, untuk file name-nya itu ya file namanya itu adalah ini. Nah jadi serial itu apa, serial ini itu adalah ini. Jadi ini adalah variabel gitu. Nah jadi kalau kita eksekusi nih, kecap kita lihat dulu, kita clearkan dulu biar jelas dia. Sorry. Oke, kita clearkan. Nah inilah dia. Jadi path itu adalah home unpub data backup 2022 0108 dbsingkill.sql. Nah jadi nanti filenya itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi filenya itu seperti ini bentuknya. Oke, jadi ini path-nya gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah sekarang kita db nya tuh, nah atau kita buat sini kan, nah kita buat sini. Nah sekarang database nya apa. Oke, atau kita buat sini database nya apa. Nah kebetulan database nya itu saya buat adalah saya bukan dbin apa ya, saya buatnya ini adalah nama database nya ya. Nama database nya itu adalah, sorry, ini nama database nya adalah singkill. Ini sebenarnya untuk mempermudah aja saya labelkan itu. Kenapa database nya namanya singkill? Oke, nggak apa-apa, nama database nya singkill gini. Jadi saya buat mysql-u root. Oke, ya unpub 1 2 3. Nah show database, sorry, show database. Nah jadi yang mau kita backup itu adalah nama database-nya itu adalah singkill. Singkillnya adalah nama semua kabupaten ya di Aceh. Jadi ada singkill, ada database singkill lah gitu. Saya buat aja nama database singkill. Nah ini sebagai variabel, jadi variabel itu adalah ini gitu. Oke, jelas ya. Jadi ini kita buat namanya. Oke, saya klikkan lagi. Ini kita masih mendeklarasikan variabel nih kita. Jadi kita buat kalau basic story-nya. Nah ini dia, jadi db singkill untuk ininya. Nah, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini ada default file ini. Aduh, gimana ya saya bilang ya, default file ini atau langsung aja deh, langsung ajanya gini. Kalau untuk mendamping sebuah database, kita tidak perlu lagi apa namanya, kita tidak perlu lagi oke, saya tambahkan dulu scriptnya di sini. Nah ini dia. Nah jadi ini nggak ngaruh ya, kalau kita mau buat komen, buat aja komen di sini. Jadi di bawah ini, oke, kita buat misalnya komen ini di bawah ini adalah dumping database. Nah cuman ini kalau di sini kan defaultnya ini kan ini etc ya, etc.conf. Ini saya ganti, jadi ini saya ganti menjadi oke, jadi ini, jadi default file. Saya juga lupa, yang penting scriptnya ini adalah seperti ini. Nah scriptnya itu seperti ini. Atau kalau mau ini mau di ini kan juga nggak ada masalah sih. Jadi ini sebenarnya dibuat aja seperti ini supaya lebih ringkas.
nggak masalah. Jadi ini kita undo lagi tadi. Nah ini kita buat ini, nah seperti ini. Jadi ini default file ini, sorry kurang. Nah oke, ini dia. Nah sorry, loh kok hilang. Kok hilang ya, sekejapnya ini. Oke, kita ulangi lagi ya. CD remote temp ya, tadi di mana tadi, di unpad. Oke, unpad 123. Oke, ini tadi ya backup DB nya tadi nih, ekan edit. Oke, ini juga remote temp unpad. Oke, unpad 1 ya. Oke, ini dia. Kita jalankan. Kalau kita jalankan seperti ini, jadi base minus x backup. Nah ini dia hasilnya. Nama scheduler handling program aborted katanya. Sorry, karena yang mengeksekusi ini harusnya sih ini apa namanya, root ya, harusnya root yang eksekusi ini. Tapi sebentar kita abaikan, kita lihat dulu skripnya. Jadi MySQL dump ini adalah apa, MySQL dump ini. Oke, kita lihat dari ini. Nah ini ya, jadi MySQL dump itu ini dia. Ini adalah script untuk, ya sama lah dengan ini. Ini adalah script untuk mendamping file. Jadi scriptnya ini script database event, habis itu DB nya itu apa, DB nya itu adalah ini singkil. Nah jadi saya akan membackup database singkil kemana, ke sini. Pet itu apa, pet itu adalah ini. Nah jadi dia hasilnya ini. Jadi kalau mau dilihat tadi ini, jadi kalau misalnya mau dilihat itu adalah ini. Nah yang mana pet, yang pet itu adalah ini. Oke, jadi ini gini. Nah ini editnya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dulu. Nah sekarang kita lanjutkan ini. Jadi ini kata ini proses mendamping nih. Biasanya gini yuk, biasanya ini kalau saya mau kasih tahu sudo su unpad 123. Oke, nah biasanya gini ya, biasanya kalau orang mendamping, contoh nih, kalau orang mendamping home unpad. Nah kalau orang mendamping itu biasanya gini nih, mysql -u root -p nggak perlu lagi ya karena saya root, jadi namanya singkil gitu kan. Habis itu apa itu singkil.sql. Kenapa? Tadi ada database SQL loh. Sorry, tadi ada database namanya singkil. Sekarang saya dumping. Sorry, ini ada ke dumping MySQL dump. Begitu saya enter, dieksekusi. Nah, habis itu kita lihat. Nah, ini ada file singkil.sql. Ini udah kita dumping. Nah, udah gitu. Nah, seharusnya ini ya. Nah, seharusnya scriptnya adalah ini gitu. Nah tapi nggak apa-apa kalau memang itu mau scriptnya kita buat juga nggak ada masalah. Cuman kan biasanya normalnya seperti ini sih. Tapi nggak apa, kita coba apakah nanti script ini kita gantikan semuanya menjadi ini. Nah minus u root, habis itu singkil itu nama database nya ya. Di sini ada db. Jadi ini adalah untuk menjalankan ini. Dan saya lupa nih sumbernya, pokoknya saya ingat dulu saya juga cari di internet tuh, pokoknya inilah untuk ini ya, untuk membypass nah usernya dengan ininya gitu, usernya dengan apa, kalau ini kan dia interaktif ya. Nah ini minta password lah gitu ya, password rootnya apa gitu, minus u root kan gitu kan.
walaupun itu tekan enter aja gitu kan. Nah jadi kan dia ada interaktif, minta diinputkan passwordnya apa gitu. Nah ini karena kebetulan kita root ya, kalau kita nanti berjalannya sebagai root kan pasti dia minta password rootnya apa ya gitu. Nah jadi kita makanya lebih lebih sebaiknya dengan ini gitu, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Nama db nya itu adalah Singkill. Nah selanjutnya kita remote ya, rm singkill.sql, supaya nanti ini, tapi nggak apa-apa deh kalau kita ini kan. Saya ulangi lagi ini caranya. Oke, sekarang ini oke, sekarang udah terbentuk skill. Nah selanjutnya saya akan mau apa namanya, jadi ini sebenarnya filenya udah dieksekusi nih, dieksekusi tutup hasilnya di sini gitu. Jadi ada filenya di temp. Nah di filenya ada di temp, jadi begitu dieksekusi ini tuh nanti dia akan tersimpan di file data backup. Udah dieksekusi nih. Nah sudah dieksekusi. Oke, saya remote aja, rm 2002 singkill. Oke, nah ini kosong ya, jadi file folder ini kosong. Kenapa? Nanti dia akan ke backupnya query ke directory. Nah ini shell scriptnya. Oke, atau kita buat di sini untuk yang ini temp unpub. Oke, oke. Nah sekarang ini masih server 1 ya, kita masih bicara server 1. Oke, ini aja sebenarnya sudah bisa dieksekusi nih, tapi sampai di mana? Sampai dia hasilnya nanti filenya itu adalah letaknya di pad ini. Oke, sekarang kita eksekusi nih, akan saya eksekusi. Oke, kan ini ya. Nah kita lihat nih, ini kosong, gak ada apa-apa. Nah, sekarang saya eksekusi. Saya akan mengeksekusi script ini dia scriptnya itu ini. Nah nggak apa-apa, jadi saya eksekusi sudo titik backup db, habis itu saya tekan enter. Nah habis itu saya masukkan ini password. Nah habis itu program override katanya apa nih, tapi kalau kita lihat ls, nah ini sudah terbentuk. Oke, sorry, ini kayaknya ada kesalahan. Kenapa kok mesti nol ya? Artinya kenapa di aborted? Artinya apa nih? Password for backup MySQL dump could not open required default file home unpad fault file. Oke, kayaknya ada yang salah nih. Kenapa kok ada fault file ya? Home fault file. Sekejap, ini ada default file fault, sorry, default. Oke, pantesan ada yang salah. Ini ada salah nih, scriptnya ada salah. Ini bukan ini, di sini adalah default. Oke. Nah ini baru benar. Nah, kenapa ini error? Kalau kita lihat ls-l ini nggak didampingnya nih, karena di sini 0. Nah sekarang kita hapus lagi rm 2002. Oke, kita ls kosong ya, nggak ada isinya. Sekarang kita eksekusi ulang nih, kita eksekusi ulang. Oke, sukses. Kita lihat apa yang terjadi. Nah inilah dia ls-l. Nah ini kapasitasnya tadi kan 0, ini jelas. Jadi dengan menjalankan script ini, menjalankan script ini adalah prosesnya membackup database, habis itu dimasukkan ke dalam folder home unpad data backup. Nah ini yang tercipta adalah file 2022.01.08-db singkill.sql. udah berganti tanggal ya, soalnya ini tengah malam nih, jam 00:14. Nah jadi jam 00:14, jadi udah bertanggal, jadi 0108, jadi 2022 Januari 08. Jadi lah sekarang ini jam 8 Januari 2002. Jadi ini saya ulangi lagi, saya delete nih ya, rm. Nah
kosong ini, nggak ada file. Nah sekarang saya eksekusi nih, saya ulang lagi eksekusinya. Ini menjalankan ini backup db itu, ini nama file backup db ini. Jadi file backup db itu inilah scriptnya, ini yang kita jalankan nih. Script inilah yang kita jalankan. Nah script ini. Oke. Nah sekarang saya jalankan, saya terus kemari aktifnya kursornya. Oke. Nah sekarang saya tekan enter. Top. Nah oke, dia aksen dieksekusi ls. Nah jadi hasilnya seperti itu. Nah cuman ada satu masalah. Bukan ada satu masalah. Kita maukan file tersebut di dikompres ya, dikompres. Jadi gzip -f kompres. Jadi dikompres tuh. Fat itu apa? Fat itu tuh ya ini, fat itu tuh ini. Jadi kalau misalnya tadi kita mau mengeksekusinya itu, sekejap ya, kalau kita mau mengeksekusinya itu gini, base -x backup db. Nah kita zoom kan, nah inilah hasilnya. Jadi script itu ini dia. Saya ulangi ya, saya clear dulu biar jelas. Nah ini dia. Jadi ini dia, ini sorry, ini permissionnya nggak ada ya. Jadi second sudo base -x backup db. Oke. Nah ini dia. Jadi saya ulangi. Nah inilah dia. Nah ini hasilnya. Nah inilah dari ini apa hasilnya ini. Nah sekarang saya akan mau ini kan belum dikompres ya, karena masihnya .sql, maksudnya hasilnya masih .sql. Nah cara mengkompresnya gini, jadi tinggal tambahkan aja script ini di bawahnya. Nah kita buat ini, habis itu kita buat ini pad. Nah ini, nah kalau mau dikasih komen juga boleh, compress file .gadget. .gadget. Nah ini akan dikompres ya dalam bentuk .gadget. Nah kita lihat perubahannya. Tadi kan ini kan kalau dikompres kan hasilnya .sql doang. Nah nanti script ini akan mengeksekusi. Nah pad itu apa? Pad itu ya ini backup directory dengan file name. File name itu apa? Ya file name itu ini. Nah jadi ini directory. Jadi ini untuk mempermudah. Oke, selanjutnya saya akan backup secara otomatis. Kita ulangi lagi ya. Kita eksekusi. Kan ini filenya cuma ini. Nah filenya ini, jadi kita eksekusi sudo backup db. Sudo ini maksudnya root ya, artinya kekuasaannya sebagai root. Oke, kita eksekusi. Oke, kita lihat hasilnya apa, ls. Nah sudah dikompres dalam bentuk gadget. Nah jadi script ini adalah otomatis membackup database, terus dikompresnya dalam bentuk .gadget. Nah sekarang pertanyaannya, saya sekarang akan mau mengirimkan hasil backup database ini ke sebuah server, mana servernya di satu tempat ya, di satu tempat yang kita mana ya, ya apa namanya itu, yang kita nggak kita kirim secara dengan file scp, namanya scp. Jadi saya copy ini. Oke, setelah saya dumping, terus saya akan kirim. Nah saya akan kirim nah kemana ini? Nah pad.gadget, cuman di sini nama usernya saya buat sbill. Terus ini yang penting kita tampilkan dulu. Nah sekarang saya akan mau nampilkan, tadi ada kesalahan teknis ya. Nah sekarang saya akan menampilkan ini servernya satu lagi. Ini saya ngerem sebelah kanan ini
saya akan meremote servernya satu lagi ya, jadi spill. Oke. Nah ini dia. Nah ini IP-nya. Nah jadi saya akan mengirimkan ke filenya sini. Nah ini IP-nya. Oke, ini saya rubah. Oke. Nah ke dalam folder mana akan saya copy? Nah kebetulan ini nggak ada folder ya, saya buat sini backup 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 aja gitu. Saya membuat folder baru namanya mkdir backup aja. Oke, nah sekarang ini saya buat nih. Saya buat di sini mkdir, sorry, saya akan kirimkan ke situ namanya backup aja. Backup aja, sorry aja. Oke, dia akan dikirim. Jadi gini ceritanya. Jadi setelah file ini digadget, setelah file ini dikompres dalam bentuk ini nanti. Jadi bentuk ini .gadget tuh gini deh. Jadi file itu di folder home unpad data backup unpad data backup, habis itu 20220108 db dan seterusnya. Jadi inilah dia yang apa namanya dikompres lah file itu dalam bentuk .gadget. Oke, setelah file itu dalam bentuk .gadget kita kompres. Setelah dikompres, file ini akan dikirim kemana? Ini dia. Jadi dengan menggunakan SCP itu secure copy. Nah, secure copy dengan akunnya spill, terus di IP alamatnya ini di dalam foldernya ini gitu. Nah backup aja. Nah tilde itu maksudnya current directory-nya ya, boleh aja sih kita buat seperti ini. Jadi kita gantikan tildenya ini menjadi home, habis itu spill. Nah jadi akan saya kirim ini file ini ke dalam sini, jadi ke dalam sini. Jadi kalau backup aja, nah ini sebelah kanan ini server target ya, ini server sumber, ini server target. Ini sekarang kita udah ngeremote nih sekarang pwd. Nah ini kan home sbill backup aja gitu kan. Nah ini backup aja. Nah setelah kita backup aja, kita satu lagi. Di sini maaf ya, portnya itu berjalan di port 8288. Nah secara default SCP ini menggunakan port 22, menggunakan port 22. Tapi ini saya tidak mau menggunakan portnya secara default yang 22 karena memang rawan ya, semua orang tahu nanti dia akan dicoba-cobanya, ditesnya gitu pakai dengan brute force gitu kan, portnya 22 gitu. Jadi ini saya buat portnya 8288 gitu ini portnya. Oke, sekarang saya masuk ke dalam situ. Nah sekarang saya masuk ke dalam port 8288. Nah selanjutnya saya akan copy nih, jadi otomatis file ini akan tercopy. Nah ini kosong ya, kosong, ini sama sekali kosong, nggak ada apa-apa. Sekarang akan saya copy nih, jadi script backup db ini akan saya jalankan. Begitu di backup, dia langsung mengirimkan file ini ke file targetnya, itu adalah yang sebelah kanan ini. Jadi, kalau kita lihat ini IP-nya di sini. Nah, IP if config-nya itu seperti ini, 20288. Nah, ini targetnya. Nah, oke, kita lihat dulu. Clear ls. Kalau ini sorry, ini kita tutup aja nih. If config. Nah, ini IP-nya beda ya. Ini IP-nya ini, IP-nya ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau mengeksekusi nih. Sorry, kita remote lagi. Temp unpub oke. Nah sekarang akan saya eksekusi, saya akan mengeksekusi file backup database sudo titik backup. Oh tapi sebelumnya kita lihat dulu, kita delete dulu file ini supaya biar nampak dulu. Oke, kosong ya di folder ini. Nah sekarang akan saya eksekusi nih backup db.
1 2 3. Oke, sekarang portnya tidak berjalan, artinya portnya itu bukan port 2 connectionnya refuse untuk SCP ini. Kita lihat dulu, tapi ini yang jelas ini udah tercreate ya. Nah, cuman pada saat mengirim kan tidak bisa katanya, lost connection katanya. Kok bisa lost connection ya? Sekejap dulu, ada yang salah atau enggak dari script ini. Kita lihat dulu if config loh. Nah, if confignya ini 202.168. Oke, kita copy. Oke, SSH minus SSH sorry SSH minus P 8288 ya kan. Saya coba untuk akses ya, dari server sini ke server sini ke sebelah kanan. Saya mau akses dengan akunnya ini, habis itu oke, tes yes. Loh, bisanya kenapa di sini kok di reject ya? Oke, kita masukkan bentar ya, SCP 88 tuh. Loh, bisa saya masuk, berarti nggak ada masalah dong, saya bisa nge-remote ini. Oke, nah kita lanjut lagi, kita explore ya. Nah, kita buat tadi kita eksekusi, tapi kenapa eksekusinya ini ya, sudo backup db, kenapa portnya ditutup, portnya scp minus pet. Sekejap, apa nih masalah nih, script ini yang salah sepertinya, atau ininya di depan ya, minus p 8288. Oke, kita tes dulu ya, kayaknya sepertinya itu sih untuk port 8288 nya 184. Oke, 57. Oke, kita eksekusi ulang ya, apakah terjadi. Oke, eksekusi backup. Oke, berhasil. Oh ya, berarti scriptnya salah, berarti yang ini aja yang buat salah nih. Jadi minus p nya 2 di depan, ini tadi kan kita di belakang ya. Nah, oke. Nah, kalau ini kita lihat ini masih kosong, ini targetnya. Nanti kita lihat pengiriman datanya. Nah, ini yes, habis itu dia minta password. Passwordnya itu adalah oke, kita masukkan passwordnya. Nah, sekarang udah terkirim nih, kita lihat. Nah, ini udah terkirim, jadi filenya nih, jadi filenya itu sudah terkirim gitu. Atau kita remote lagi ya, kita tes ulang lagi 202. Nah, ini kita akan mengirim file ini secara otomatis. Kita ulang lagi. Nah, ini pun kita delete dulu, kita ls kosong. Nah, sekarang kita eksekusi, enter, terus dia minta password ke server ini ya, ke server ini maksudnya. Nah, oke, tekan enter. Ya, udah terkirim, sangat cepat sekali ngirimnya. Nah, oke, ini jadi udah selesai ini untuk membuat script otomatis membackup database, mengkompresnya dan juga mengirim dari. Cuman ada satu masalah nih yang agak riskan. Kita kan mau membuat ini kan secara otomatis. Loh, kalau begitu kita kirim data kok minta konfirmasi password gitu. Nah, jadi caranya adalah kita buat dengan mengirimkan kita menanamkan key ke server tersebut. Oke, sekarang saya akan mengcreatekan key, mengkitkan SSH
gini ya maksudnya. Saya kan akan mengirimkan tadi kan, waktu begitu saya eksekusi, dia ini kan mintanya passwordnya. Nah kan nggak mungkin kalau mesin itu secara otomatis dikirim dari satu server ke server yang lain dia minta konfirmasi password. Nah jadi kalau mengonfirmasi tadi kan kita harus kita eksekusi, ada passwordnya gitu, baru dia bisa mengirimkan data. Saya maunya itu secara otomatis. Itulah yang dimaksud dengan menanamkan key-nya gitu. Jadi sebelum kita menanamkan key, kita eksekusi dulu gini seperti ini. Jadi SSH keygen. Nah SSH keygen, oke, enter aja kalau memang nggak perlu. Oke, dapat. Nah sekarang akan kita kirimkan SSH keygen tersebut, SSH copy ID, SSH ID. Oke, habis itu sbill tadi ya. Kita lihat lagi IP nya berapa ini, if config. Ini IP nya seperti ini. Kita zoomkan lagi. Oke, tapi sebelumnya ini kayaknya nih ada ini ya, ada portnya minus P 8288, enter. Oh, error, ada yang salah. Kita lihat apa dulu ya, lihat SSH kayak mana sih untuk kopinya. Oke, scriptnya seperti ini. Jadi ada minus P nya. Jadi saya ulangi lagi, minus P nya kecil, P kecil dengan P besar beda ya. Oke, sekarang loh masih error. SSH copy. Oke, saya ulangi lagi, SSH copy minus I, SSH ID, habis itu minus P 8288 sbill, terus apanya berapa ya, sorry, ini berapa IP nya, IP nya ting ini. Oke, kita zoom lagi. Nah, oke, saya tekan enter. Nah ini baru benar. Oke, sekarang udah saya tanamkan key. Jadi sewaktu saya mengeksekusi ini, kita ulangi lagi, ls, kita remote ya, kita rm. Nah kita delete nih, jadi filenya nggak ada nih di file folder backup aja. Nah ini juga kita delete nih, rm 2002 contoh. Nah sekarang saya eksekusi nih, sudo backup. Kita membuktikan bahwanya saya tidak minta konfirmasi password lagi. Saya tekan enter. Loh, kok masih minta ya? Sekejap dulu. Ada kesalahan nih. Mungkin sudo su ya. Oke. Dari sisi rootnya, sorry ya. Dari sisi rootnya ya. Jadi kita ulangi lagi, bukan kita ulangi, untuk yang sisi rootnya belum mungkin ya. Jadi SSH copy minus I base ID RSA, habis itu minus P tadi berapa tadi ya, minus P 8288 sbill. Oke, kita lihat dulu di sini berapa tadi IP nya, saya lupa. Nah kita copy, habis itu kita zoom. Nah oke, kita buat nane. Oke, kalau ini mungkin udah oke nih ya. Oke, nah sekarang kita akan ulangi lagi, rm kita delete dulu, kosong ya, nggak ada apa-apa. Ini pun kita delete dulu, ini memang kosong. Nah sekarang saya eksekusi,
dia tidak akan minta password lagi karena saya udah menanam keygennya ke server ini, ke server sebelah kanan. Jadi saya otomatis backup. Oke, sekarang sudah ditransfer. Jadi kita lihat. Nah, jadi ini otomatis sudah transfer. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimanakah script ini dikirim secara otomatis dengan jadwal jam tertentu. Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Scriptnya udah siap nih. Scriptnya sudah siap, kita tinggal, itu yang dimaksud dengan cron job. Jadi kita akan mengeksekusi sebuah file. Oke, bukan sebuah file ya, penjadwalan nih. Kita akan membuat penjadwalan. Kita akan mengeksekusi file ini. Nah, ini file backup DB. Backup DB ini akan kita eksekusi. Nah, kita eksekusi dulu. Nah, kita kan maunya nih macam mana sih kita supaya ini secara otomatis ya. Apakah perlu kita set setiap jam 00.15, 00.20, atau misalnya jam 1 dini hari 01.30? Bebas kita mau penjadwalannya kapan. Jadi boleh aja kita mau buat penjadwalannya kapan aja boleh gitu. Nah, sekarang kita tinggal tinggal mengkonfigurnya di cron job. Yang penting script kitanya ini, jadi script ini tadi saya ulangi, script ini tuh adalah ini takut saya nih, kita buat rm backup swap yang backup. Oke, kita ulang ya. Nah, ini kalau kita zoom ya, inilah script untuk ini, script untuk membackup database-nya itu yang ini. Nah, setelah dia backup, dia kompres. Nah, habis itu dia kirim. Nah, ini proses pengiriman filenya. Kita buat aja nih ya. Kita buat ada komen sini. File terkirim ke server cloud lainnya. Artinya file ini akan terkirim di file cloud yang lainnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana script ini dijalankan secara otomatis dengan jam waktu tertentu. Oke, itu bisa kita atur. Jadi kita buka filenya. Filenya itu di par www cd etc cron. Nah, ini ada satu contoh ya. Jadi saya cp aja ini, cp misalnya napa update menjadi, kita buat db backup. Oke, kita buat aja lah namanya backup db singkil. Nah, jadi kita buat nih pim db backup backup db singkil. Nah, oke, kita buka. Nah, sekarang ini jam berapa nih? Ini jam 00.39. Kalau kita lihat dari jamnya ini adalah 00.39. Ini saya biar kelihatan aja ya, biar kelihatan date. Nah, ini 00.39. Nah, saya mau menjalankan ini pada saat jam 00 oke lah, 42 lah saya bilang, 42. Jadi ada 3 menit lagi ya. Nah, yang menjalankannya si root. Habis itu di mana? Nah, ls dia
dia dijalankannya di folder home, habis itu di folder Unpad Universitas Pancabudi, habis itu backup DB. Oke. Sorry. Nah, jadi ini dia. Nah, jadi setiap jam 00.42 dia akan dijalankan script backup DB. Udah selesai. Nah, ini tinggal kita jalankan aja. Dengan kita ini ya, sudo etc init di cron restart. Oke, sudah di restart. Nah, sekarang kita tinggal tunggu date. Tuh ya, ini jamnya 40 nih ya, 00.40 nih, 00.40. Dia nanti 00.42 akan mengeksekusi itu secara otomatis dan dia akan mengirimkannya. Oke, sekarang kita di file target, kita remove dulu nih. Nah, betul nggak dia akan mengirimkan secara otomatis? Kita lihat aja, kita tunggu aja jamnya ya, sampai kita lihat lagi date-nya jam berapa sekarang. Oke, udah jam 41, 00.41. Pokoknya dia akan dieksekusi 00.42. Kita tunggu aja. Pertanyaannya, kenapa mesti di sini? Kenapa Pak mesti harus di sini Pak filenya? Oh ya, memang harus settingnya di file etc di cron.d. Nah, jadi di sini vim backup db singkil. Nah, inilah di 00.42. Kita lihat lagi jamnya, jam berapa sekarang. Oke, 41.43. Beberapa detik lagi kita lihat betul nggak dikejar. Nah, saya diam aja nih, saya nggak ngapa-ngapain. Secara otomatis nih dia akan mengirimkan backup database, terus dikirimkan ke tempat yang lainnya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Oh, oke, sudah. Nah, kita lihat ada nggak datanya terkirim. Oke, ada. Nah, berarti jelas jam 00.42 terkirim. Nah, jelas ya, berarti ini selesai nih. Jadi inilah pengiriman script untuk mengirimkan mengirimkan file membackup database secara otomatis, terus langsung dikirimkan ke cloud server atau ke server yang lainnya lah gitu untuk membackupnya. Jadi kalau kita mau mengkopinya tuh lebih dari satu, ya tinggal di SCP kan aja di sini. Nah, mau berapa aja boleh, tinggal di SCP kan. Nah, bisa nggak dengan selain dengan menggunakan SCP, boleh dengan menggunakan rsync. Rsync itu mensinkronisasikan data ya, mensinkronis gitu. Atau kalau misalnya kita mau mengupdate suatu aplikasi kita, walaupun dengan menggunakan git juga boleh. Jadi secara otomatis kita akan menggit push atau git pull secara otomatis update dari sebuah file. Jadi itu dia membackup database itu dengan otomatis. Walaupun sebenarnya git itu sendiri sudah mempunyai otomatis update gitu. Jadi kalau misalnya ada yang menggit push, klien itu secara otomatis akan tergit pull gitu. Git pullnya kemana gitu. Nah, git pullnya kemana? Atau mau dijadwalkan dengan menggunakan cron job juga bisa, nggak ada masalah gitu. Jadi bisa aja kita dengan menggunakan cron job. Oke, jadi inilah sekilas tentang pengiriman data dengan menggunakan penjadwalan dengan menggunakan SCP. Datanya ini masih bisa kita modifikasi dengan mengirimkan data-data yang lain. Jadi tidak hanya dengan menggunakan .sql atau .gj, maksudnya file-file lain juga boleh dikirim itu secara otomatis, atau dengan menggunakan rsync gitu. Atau kalau memang boleh kita mau meng-rsync juga boleh gitu. Contoh ya, saya akan
saya ini saya akan saya tambah lagi satu ya, yang sifatnya itu adalah saya kirim gitu ya. Nah sekarang sorry maksudnya saya akan mengirim, membackup atau mensinkronkan data dengan menggunakan rsync. Nah dengan menggunakan rsync dia akan terkirim, tapi dengan penjadwalan juga, dengan cara penjadwalan. Ini kita ini kan dulu. Nah kita gini kan, pim rsync. Oke, rsync data gitu contoh. Jadi di sini ini pin habis itu base. Oke. Nah kita lihat kalau dia rsync macam mana. Sini data krusial rsync. Nah ini saya mau lihat dulu ya, untuk menggunakan rsync pakai port itu gimana. rsync pim rsync port. Nah oke, dengan menggunakan portnya seperti ini. Jadi saya supaya bisa di copy cat rsync port. Oke, kita copy ini. Nah sekarang kita masukkan ke dalam sini. Nah kita sekarang mau masukkan dalam sini. Nah sekarang kita mau mengcopy apa sekarang. Nah saya misalnya mau mengcopy file yang ada di par www. Nah di sini ada temsingkil ya, di sini ada file temsingkil. Jadi ini ada temsingkil. Jadi saya ini mau mengcopy nih. Jadi saya copy, saya buat aja di sini. Oke, nggak apa-apa, di backup aja, atau gini kita buat mkdir backup website. rm-rf backup. Oke, rm-rf website mp backup, habis itu backup website. Oke, sekarang saya akan mau membackup file dengan menggunakan rsync, dengan menggunakan port. Ini portnya saya ganti 8288. Terus saya akan rsync -e ya, rsync kita akan mengcopy par www temsing atau singkil lah, temsingkil. Oke, nah kita kemana? Nah ke bill tadi ya, sbill, habis itu ke add, kita hapus dulu. Bentar ya, kita lihat dulu app config-nya berapa nih. Oke, apalah IP-nya. Oke. Nah di sini kemana nih, pwd ls. Oke, di sini kita buat, habis itu ke mana, ke home, ke sbill, habis itu ke backup website. Dah, ini dia. Tapi kayaknya sepertinya nih terlalu panjang, minus ap aja nih. Oke. Nah ini scriptnya lumayan panjang ya. Jadi saya jelaskan, saya akan mensinkronkan database
dimana yang saya sinkronkan adalah temp synckill, terus saya kirimkan kemana, ke sini, ke sbuild home sbuild backup website. Jadi tujuan arahnya tuh nanti kemari, dari sini akan kirim kemari. Sekarang kita eksekusi, file ini, apakah berjalan atau tidak. Oke, kita eksekusi ls kita chmodkan dulu 755 supaya bisa jadi file executable ya. Jadi rsync data. Nah, sekarang kita eksekusi dulu. rsync data, enter. Line 2 error katanya. rsync salah. Vim ls vim rsync rsync oh sampai saya lupa rsync itu kayak mana tulisannya sih. rsync minus rapz mungkin itu ya, minus rapz. Oke, kita ulangi lagi eksekusinya. rsync data, rsync command not found, bentar ya. rsync cat backup home 2 ls cat to hari detex rsync minus apu. ini ada jelas ini, atau cat rsync netbook. Nah, ini udah jelas ini, rsync minus ap arsip. Nah, kita copy dulu, apakah ada yang kita samakan dulu, kita ada yang error atau tidak nih. Ini minus ap, oke. Ini oh salah nih, par www minus ap, oke, minus ap minus f minus ssh minus p par www temp synckill, habis itu sbuild. Oke, ini sbuild itu package. Saya ini ke par temp synckill, ke par sbuild home. Oke, kita coba tes lagi. Kita jalankan dulu. rsync gak ditemukan. rcnc salah ya, kenapa nggak mau ya. rsync kok line kedua error ya. rsync oh ternyata belum diinstal ya, sudo
sudo apt install rsync. Oh pantesan, maaf ya, ternyata rsync itu belum diinstal, pantesan comment not found gitu ya. Saya pun juga heran kok nggak bisa terkirim dari tadi. Nah itu ini untuk membuat file dengan menggunakan rsync ya. Oke, kita ini kan eksekusi. Nah oke, nah, sekarang rsync sudah terinstall. Nah, sekarang kita jalankan. Pantesan ya, kok nggak mau jalan rsync data. Nah ini baru sudah jalan. Oke. Nah, oke. Oke. Nah, kita lihat backup websitenya. Ya, oke, sudah muncul folder temsingkil. Tadi kan tidak ada ya, jadi ini sekarang udah ada. Inilah backup untuk ada. Nah selesai untuk di backup. Nah sekarang bagaimana ini mengeksekusinya secara otomatis. Jadi rsync ini aplikasinya itu gimana ya, apapun yang mau kita rubah sedikit dia akan nih. Jadi kalau misalnya kita mau mengcopy, modelnya tidak di copy paste ya. rsync ini apabila file yang ada di update itu yang akan di copy, terus kalau yang belum ada itu yang akan dia copy. Tapi kalau misalnya file itu dibandingkan, ada filenya gitu tapi dengan menggunakan metode hash ya. Apabila file itu ada di target, dari sumber menuju ke target, nah tentunya dia tidak akan mengcopy. Dia tidak akan mengcopy. Nah itu bedanya rsync dengan cp gitu. Jadi dia mensinkroniskan gitu. Nah sekarang kita membuat bagaimana ini penjadwalan. Nah ini dia, jadi penjadwalan. Sekali lagi ini akan saya hapus, rm-rf temsingkil. Nah ini akan saya hapus, temsingkil kita hapus. Oke, kosong ya. Nah dia akan mengirimkan ini secara otomatis. Jadi pmsync data ini. Nah kita buka file ininya, sudo pim etc cd etc cron .d. Oke. Nah jadi sudo pim apa namanya, pim apa, kita cp dulu ya, cp backup db singkil menjadi website singkil. Nah oke, harus pakai sudo ya karena ini adalah oke. Jadi sudo pim website singkil. Nah sekarang sama aja sih, tinggal hanya merubah jamnya aja. Jadi ini yang mau kita eksekusi apa? Yang mau kita eksekusi adalah b rsync data. Nah ini yang kita eksekusi. Nah sekarang jamnya jam berapa? Kita mau dieksekusi jam berapa? Kalau lihat dari ini, oke, 0058. Oke, pas kali nih. Jadi pasnya itu apa? Kita buat di sini 00. Oh jangan 00 ya, 01 aja sih. 0101 lah kita bilang. Jadi jam 1 lewat 1 menit. Oke ya. Oke. Jadi ini akan kita eksekusi nih. Jam 1 lewat 1 menit. Nah, kita lihat date-nya. Oke, sudo etc ini di cron restart. Oke. Nah, perhatikan ya. File ini akan dieksekusi jam 1 lewat 1. Nah, dia akan dieksekusi jam 1 lewat 1. Dia akan menjalankan file ini. File ini tuh apa? File itu isinya adalah ini, script ini. Script di atas. Script di atas ini ngapain? Script di atas ini adalah mengcopy, mensinkronisasikan
variabel par www temsingkil ke dalam variabel ke dalam ini ya, ke dalam server dengan tujuan ini. Nah, habis itu ke home directory. Artinya nanti dia akan terbackup di sini. Jadi kalau kita lihat di sini nih, makanya di sini home as build backup website. Ini home build backup website. Sementara nih IP-nya adalah ini. If config adalah ini. Nah, kita lihat dulu ls. Oke, belum dieksekusi ya. Date. Oke, sedikit lagi. Oh, salah kita. 01. Oh ya, sorry, 1 menit lagi nih. 1 menit lagi akan dieksekusi. Oke, ini 44. Udah 44 detik. Yang jelas dia 0101. Jadi jam 1 lewat 1 menit. Di sini kita lihat jam 1 lewat 1 menit. Oke, kita lagi kita eksekusi. Kalau begitu dieksekusi, nanti isi file ini ada nanti. Temsingkil gitu. Nama foldernya temsingkil. Dia akan ini. Nah, ini yang dimaksud dengan synchronize data. Jadi bagaimana kita mau backup database ini. Ini salah satu tujuannya untuk disaster recovery gitu. Jadi kalau bisa kita mempunyai database-nya itu atau data itu kita simpan ke dalam cloud. Cloud itu maksudnya ke server lainnya. Kita eksekusi. Oke. Sekarang sudah proses. Kita lihat ya ls. Nah, sudah ada file temsingkilnya. Nah, sekarang udah ada temsingkilnya. Berarti sudah terbackup deh secara otomatis. Jadi sudah terbackup deh otomatis. Jadi inilah script bagaimana cara menjalankan atau mensinkronisasikan data atau mengirimkan data atau membackup data di cloud atau di server yang lain yang adanya di mana terserah gitu. Yang jelas dia letaknya di internet. Tujuannya satu. Jadi yang namanya disaster recovery itu kalau kita lihat di dalam kita searching aja ya. Disaster recovery ISO 2000 ISO 27001. Kita lihat. Nah, itu kita buat aja lah disaster recovery ya, atau backup and recovery. Nah, kita lihat dulu. Nah, backup and recovery, why important, pengertian dan cara. Kita lihat what is backup and recovery. Nah, ini salah satu untuk apa namanya ini sih, membackup. Jelas juga ini pengertiannya. Jadi misalnya tidak dapat dikembalikan, downtime, merugikan bisnis. Cara melakukan recovery data. Oke, cara melakukan backup, variasi jenis-jenis data backup, internet. Nah, ini dia daftar penyedia cloud data backup and recovery. Nah, saat ini banyak penyedia cloud data backup and recovery terbaik untuk bisnis Anda gitu. Jadi inilah dia. Jadi daftar penyedia. Jadi ada harusnya mau backup and recovery itu ini. Harusnya backup and recovery itu saat ini ya udah lebih banyaknya yang populer itu ya dengan ini sih, dengan di cloud ya. Di cloud itu artinya melalui internet gitu, bukan internet, melalui jaringan ini internet. Salah satunya itu ya lebih biasa kalau backup itu semakin banyak kan semakin baik gitu. Oke, ini backup and recovery backup data. Oke, kita lihat backup data, fungsi dan manfaat. Kita lihat dulu. Ini kita sorry ya, nggak apa-apa ya, tutup aja. Ada nggak di sini ya data di HP ini?
backup data foto di Google Foto. Ya bukan itu maksudnya ya. Nah ini memang juga memang membackup, orang kan selalunya di Google Drive itu membackup, itu termasuk ada yang apa namanya di Google Drive atau di apa namanya yang cloud storage yang terkenal tuh apa tuh, lupa saya. Selalu tuh yang paling banyak dipakai mahasiswa tuh selalunya sih itu. Nah ini cara backup mudah file, nggak ini ya sebenarnya, copy. Nah ini dia manfaat cloud storage nih, dari manfaat cloud storage. Nah jadi memang lebih bagus ini dengan Google Drive, iCloud, OneDrive, Dropbox. Sorry, ini Dropbox. Orang selalunya buat di Dropbox ya untuk di cloud storage itu. Nah tapi itulah, eh, masih banyak lagi sih backup, backup, backup and recovery, database, database. Nah, what is backup recovery? Backup recovery, backup recovery. Kita buka aja semua nih. Apa ini sebenarnya? Nah, ini salah satu standar ISO juga ya untuk ini kan keamanan data. Intinya cuma satu. Bagaimana yang namanya aplikasi itu tidak boleh down, atau aplikasi itu kalaupun down ataupun terjadi kerusakan itu bisa kembali datanya semula, kembali ke semula. Itu aja tujuannya, tujuannya itu aja. Jadi bagaimana server itu tidak boleh down, sama sekali tidak boleh down. Nah, sama sekali server itu tidak boleh down, dan server itu sama sekali tidak boleh down. Dan kalaupun terjadi hal-hal yang tidak dimungkinkan, atau misalnya terjadi kerusakan data, atau mungkin terjadi bencana alam, kebakaran, atau misalnya terjadi gempa bumi, atau dengan parahnya bisa jadi server itu digondol maling semuanya gitu ya, diangkat semuanya, otomatis kita nggak punya data lagi. Jadi yang namanya membackup itu ya kalau bisa backupnya itu kalau bisa minimal 50 km dari 50 km radius dari sumber. Jadi kalau bisa jangan jangan yang namanya membackup data itu diperbanyak backupnya itu atau harddisknya itu di tempat yang sama, itu sama dengan aja bohong. Ya kalau terjadi bencana gempa bumi atau kebakaran kan nggak mungkin, nggak mungkin habis semuanya gitu ya. Makanya ada letaknya di cloud gitu. Makanya yang populer sekarang ini adalah disaster recovery-nya itu adalah di cloud. Nah gitu, jadi boleh aja sih. Jadi lebih lebih aman. Selain lebih aman, kalau dia di cloud kan dia lebih mobile ya, apanya mobilisasi manusia tidak terbatas gitu, artinya bisa real time, mau jam berapa saja dan kapan saja kita bisa membackupnya gitu ya, tapi kita merestornya maksudnya gitu ya. Itu aja, jadi itu aja untuk penjelasan saya tentang bagaimana membackup database atau mensinkronisasikan data terjadwal dengan menggunakan cron job. Nah kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh silakan hubungi WhatsApp ya. WhatsAppnya ke sini. Ini saya besarkan gitu kan. Boleh ke sini WhatsAppnya. Plus 62 812 6599107. Oke, ini nomor handphone saya. Jadi silakan aja ada yang mau ditanyakan, hubungi ke nomor handphone saya juga boleh kan. No problem lah. Nah ini nomor handphone saya. Silakan aja. Tapi kalau boleh sebelum dia WhatsApp tolong perkenalan dulu ya. Jangan mohon maaf Pak, saya mau nanya ini terkait dengan ini gitu. Jangan nanti langsung ada yang nge-call, saya bingung kadang-kadang. Nanti ada yang orang nawarkan pinjaman atau apa hal segala macam gitu kan. Kalau bisa dikenalkan dulu sih, nama saya ini, ada yang mau bertanya, itu kan lebih enak gitu. Jadi saya juga nggak kaget-kaget nih siapa yang telepon gitu. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya eh, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf
Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.